Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudari berada, salam hormat, salam takdim, salam sejahtera. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudari yang saya cintai dan saya hormati. Kemarin hingga hari ini masih banyak dari saudara-saudara kita yang mempunyai tendensi tuduhan kalau negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Ini kaitannya dengan ekonomi yang mungkin tidak bergerak, stagnan, dan tidak naik sebagaimana yang dijanjikan oleh presiden sebelum diangkat menjadi presiden. Faktanya, kita memang tidak bisa menghindar bahwa kita ini sedang dijajah oleh Cina. Penjajahan yang dilakukan adalah penjajahan ekonomi. Karena tidak ada di dalam rumah kita yang tidak terisi oleh produk-produk Cina. Bahkan mau tidak mau, senang atau tidak senang, saudara-saudara pun telah memanfaatkan produk-produk Cina. Kenapa? Karena produk Cina itu teknologinya canggih dan biayanya tidak mahal dibandingkan dengan teknologi yang sama, tapi produk Amerika atau produk Jepang itu harganya tidak terjangkau oleh kita. Jadi demi mengejar teknologi yang sebanding dengan teknologi Amerika, Eropa, Jepang, kita siap membeli produk-produk Cina. Kenapa? Karena mengejar teknologi dan kemanfaatannya. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, tenaga Cina katanya begitu banyak telah masuk ke Indonesia dan orang-orang Indonesia tergusur, terkalahkan oleh tenaga-tenaga dari Cina. Ini adalah penjajahan secara fisik, penjajahan secara real bisa dilihat oleh mata kita. Tapi saudara harus sadar, penjajahan ini tidak lebih berbahaya daripada penjajahan mental spiritual. Dan penjajahan mental spiritual selepas penjajahan Belanda yang menjajah secara ekonomi, menjajah secara ekologi, menjajah secara kewilayahan, Belanda juga menjajah mental kita, dan mental kita menjadi down, jatuh, tunduk, patuh dibuat oleh mereka sehingga menjadi bangsa yang minder, tidak berani mengangkat kepala ketika berhadapan dengan orang asing. Nah, sekarang ini masih ada penjajahan semacam itu, yaitu penjajahan peninggalan Belanda yang diteruskan oleh para habib, para imigran yang ada di Indonesia. Jadi ketika saudara-saudara menuduh kita telah dijajah oleh Cina secara ekonomi, maka sesungguhnya penjajahan spiritual, penjajahan mental yang dilakukan oleh para habib, para imigran Yaman, itu jauh lebih berbahaya daripada penjajahan Cina
secara ekonomi dan secara fisik. Kenapa Cina bisa menjajah secara ekonomi dan secara fisik? Karena kita telah dijajah secara mental dan spiritual, sehingga kita menjadi bodoh dan goblok. Siapa yang bikin bodoh dan goblok? Yaitu para habib, para imigran itu menjajah spiritual terhadap kita, bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Dan penjajahan itu, penjajahan spiritual, mental yang dilakukan oleh imigran Yaman itu, kita menjadi bodoh, tidak bisa berpikir. Karena bodoh dan tidak bisa berpikir, maka akan mudah dijajah oleh Cina, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa akibat penjajahan spiritual oleh para habib yang ada di Indonesia. Bayangkan saudara, ketika para habib mendoktrin kita, sudahlah nggak usah kerja, zikir saja di masjid. Sudahlah nggak usah menciptakan ini, menciptakan itu. Kita sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Sudahlah, nggak usah kerja keras. Cukup ngaji, cukup datangkan habib. Nanti saudara akan hidup bahagia. Ini adalah penjajahan spiritual yang membuat kita bodoh dan goblok. Akhirnya, ekonomi kita dijajah oleh Cina, Jepang, dan negara-negara lain memasukkan produknya masuk ke dalam negeri kita. Dan kita terpinggirkan karena kalah bersaing, tidak punya skill, tidak punya kemampuan. Kenapa? Karena dibikin bodoh oleh para habib, dan kita terus membangga-banggakan habib, tak usah bekerja, kalau tak mendapatkan uang, sebagian uang itu kita serahkan kepada habib. Ini bahaya yang luar biasa. Maka sekali lagi saudara-saudara sekalian, mari kita lawan penjajahan spiritual ini yang dilakukan oleh para habib. Di lain kesempatan, saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara sekalian bentuk apa penjajahan spiritual yang dilakukan oleh para habib ini, sehingga kita menjadi bangsa yang bodoh, yang goblok, dengan dalil kita menjadi orang yang paling beriman dan paling bertakwa, tetapi tidak melakukan apa-apa, cukup kumpul dengan habib, cukup bersolawatan dengan habib, cukup joget-joget dengan habib, dapat syafaat dari para habib. Itu penjajahan yang sangat berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.